Anda menyaksikan Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, guna menambah wawasan, 48 finalis Nananggaluh Kalimantan Selatan tahun 2023 berwisata literasi ke perpustakaan Palnam di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 6, Kota Banjarmasin. Kunjungan ini merupakan rangkaian dari proses seleksi Nananggaluh Kalimantan Selatan digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Mereka disambut Subkoordinator Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan Ermawati mewakili Kepala Dispersif Kalsel, sekaligus mengajak berdiskusi santai sambil melihat berbagai layanan. Kepala Dispersif Kalsel mengapresiasi atas kedatangan para finalis Nananggaluh 2023. Ini tentu menjadi hal positif bagi mereka, juga dapat membantu promosi minat baca. Sementara salah satu pengurus Ikatan Nananggaluh Inaga Kalsel, Rendra, menyampaikan terima kasih kepada Dispersif Kalsel yang telah memberikan kesempatan melakukan kunjungan ini. Untuk kunjungan langsung ya, datang ke sini dan menerima banyak pembelajaran karena budaya memang dipelajari dari sejarah yang ada ya. Jadi Nananggaluh harus literasinya yang banyak. Iya, betul sekali, karena ini juga pengalaman pertama kita berkunjung ke Dinas Perpustakaan. Kita belajar literasi bareng dan belajar paradigma baru di Kalimantan Selatan. Jadi buat kalian masyarakat Kalimantan Selatan, jangan lupa untuk datang langsung ya dan membaca sih banyak sekali buku yang ada, fasilitasnya lengkap, dan langsung aja datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan di Palnam. Perpustakaan sengaja dipilih menjadi lokasi kunjungan guna memperkuat literasi dan pengetahuan sejarah serta wawasan umum lainnya. Murtasyah, Banjar TV. Informasi lainnya, ratusan warga bersama aktivis lingkungan ikut terlibat dalam gotong royong mengangkat sampah di sungai yang dikhawatirkan dapat menghambat lancarnya arus air Sungai Kemuning di Kota Idaman, Banjarbaru. Dalam upaya antisipasi terjadinya banjir dadakan di musim hujan, khususnya di wilayah Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Camat Banjarbaru Selatan bersama Lurah Guntung Paikat, Lurah Kemuning, dan Lurah Loktabat Selatan bersama warga setempat melakukan gotong royong membersihkan sampah di bantaran Sungai Kemuning. Ratusan warga bersama aktivis lingkungan ikut terlibat dalam gotong royong Sabtu 2 Desember itu. Mereka bahu-membahu mengangkat sampah yang dikhawatirkan dapat menghambat lancarnya air Sungai Kemuning di Kota Banjarbaru. Camat Banjarbaru Selatan Adi Surya Nur mengaku gotong royong ini tidak hanya saat musim hujan, akan tetapi kapan ada waktu dan kesempatan tetap dilakukan untuk menjaga kebersihan sungai dan lingkungan. Jadi sebenarnya bukan hanya pada saat banjir saja kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kapanpun ada waktu, ada kesempatan, kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga lingkungan sekitar kita. Jadi tidak harus menunggu musim hujan baru kita bersih-bersih, tidak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi dari hasil survei sementara yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan kualitas air. Jadi mungkin salah satu yang harus kita sampaikan, kualitas air kita ada sedikit penurunan. Nah itu mungkin jadi bahan evaluasi kita bersama. Dalam kegiatan pada pagi hari ini ada 4 kelurahan yang ada di Banjarbaru Selatan. Peserta kurang lebih 350 orang setiap kelurahan, itu masing-masing membawa pasukan sekitar 100 orang. Kegiatan ini kalau kita di Kelurahan Guntung Paikat, kita biasa mengagendakan dalam 1 tahun bisa 2-3 kali. Dan ini kebetulan kegiatan ini difasilitasi oleh Kecamatan Banjarbaru Selatan dalam rangka menghadapi musim hujan. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, raut bahagia menyelimuti pasangan muda-mudi Kota Banjarmasin saat mereka dinyatakan sah sebagai suami istri usai mengikuti prosesi nikah massal yang digelar Polresta Banjarmasin. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemandangan berbeda tampak di panggung terbuka Balai Kota Banjarmasin, Jalan R.E. Martadinata, Selasa 5 Desember. Panggung ini dipenuhi calon pengantin pasangan yang ingin mengikuti nikah massal
digagas Polresta Banjarmasin. Ada sebanyak 52 pasangan yang mengucapkan akad nikah dan 103 pasangan yang mengikuti isbat nikah yang akan dilaksanakan pada 14 Desember mendatang. Pernikahan ini pun tampak spesial karena disaksikan langsung Kapolda Kalsel Irjen Pol Andirian Jayadi, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Atmojo, hingga Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Menurut Kapolda, kegiatan ini sebagai perhatian Polri bagi masyarakat yang kurang mampu dan menjamin hak anak karena sudah sah secara agama. Ini berkaitan juga tentu kita berpikir bagaimana legalitas formal dari saudara-saudara kita yang sudah menikah. Tentunya juga ke depan ini untuk membantu anak-anaknya. Ini kita tahu dari dalam hukum kita awaris dan sebagainya, tentu ini dengan adanya pernikahan yang resmi secara negara, ini tentu menjamin hak-hak daripada anak keturunan dari sang pengantin. Sementara Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengapresiasi nikah massal ini yang menjadi catatan sejarah karena pertama kali dilaksanakan di Balai Kota. Ibnu juga mendoakan semuanya menjadi pasangan sakinah, mawaddah, warahmah. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, pengurus FKUB yang terdiri dari 6 agama kunjungi 2 rumah ibadah yaitu Vihara dan Pura untuk bersilaturahmi dan melihat langsung rukunnya warga yang ada di sana. Kunjungan ini diawali ke Vihara Buddha Sasana Plehari. Pengurus FKUB Kota Banjarmasin dijamu pimpinan cabang Majelis Budayana Indonesia Tanah Laut di halaman vihara dengan makanan ringan sembari berbincang santai. Usai membahas banyak hal tentang isu keagamaan, rombongan diajak berkeliling vihara untuk melihat secara dekat tempat ibadah umat Buddha tersebut yang dibangun sejak 1978 dan sudah 2 kali dilakukan pemugaran hingga besar seperti sekarang ini. Selain itu, vihara ini juga menjadi tujuan wisata masyarakat luas yang diharapkan semakin terjalinnya kerukunan antar umat beragama di Banua ini. Sejak 1978 dulunya Pak, dulu masih kecil ya, masih ini yang ada ini sekarang sudah pemugaran, sudah 2 kali pemugaran Pak. Iya, di sini banyak dikunjungin Pak, sudah banyak tamu-tamu dari luar, yang luar daerah, luar provinsi juga datang ke sini melihat ya, karena sudah dikenal gitu Pak daerah kita. Rombongan melanjutkan perjalanan ke Desa Kampung Baru, Kecamatan Plehari, tepatnya ke Pura Tritunggal Sakti dan Lembaga Bandesa Adat Banjaran Mertesari. Kawasan ini merupakan tempat bermukimnya warga keturunan Bali yang dihuni 50 kepala keluarga dengan 200 jiwa lebih yang hidup rukun berdampingan karena di kawasan ini juga terdapat masjid dan gereja. Karena kita tidak ingin hanya mendengar informasi tentang keberadaan umat di kabupaten-kabupaten, tapi kami ingin langsung bertemu, melihat ya keadaan. Dan ternyata di sini di vihara di pura ini orangnya kelihatannya ya rukun-rukun ya kepada warganya yang ada di sekitar ini, dan ini terbukti dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti itu ya, pertemuan ritual ya keagamaan. Jadi itu yang membuat masyarakatnya ini mungkin merasa nyaman ya berada di sini karena selalu berkomunikasi. Tapi dengan lingkungan yang ada di sekitar ini juga ada masjid ya, gereja saya lihat ada dari. Ini artinya menunjukkan adanya kerukunannya dan sesama umat. Tidak bermasalah lah, artinya berdirinya masjid dan lain sebagainya, walaupun ada aturan-aturan yang dilaksanakannya di ketentuan yang berlaku ini. Tapi alhamdulillah ya kelihatannya aman di sini ya. Rukun bagus ya. Kunjungan ke tempat ibadah seperti ini memang rutin dilakukan FKUB ketika melakukan studi tiru ke berbagai tempat. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, menutup kebersamaan kita di Lintas Banua sepekan minggu ini. Tanaman liar yang banyak dijumpai tumbuh di pinggir sungai atau di pesisir pantai di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara, Kabupaten Banjar. Ternyata pada bagian akarnya dapat digunakan untuk bahan kelengkapan pembuatan bola bulu tangkis atau shuttlecock. Pohon rambai padi atau dalam bahasa Latinnya Senioracea caesiolaris
tumbuh subur di kawasan mangrove Desa Aluh-Aluh Kecil Muara di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tanaman liar yang banyak dijumpai tumbuh di pinggir sungai atau di pesisir pantai itu ternyata sebagiannya dapat digunakan untuk bahan pembuatan bola bulu tangkis atau shuttlecock. Akar rambai padi yang muncul ke permukaan tanah segera diambil dan dikumpulkan untuk kemudian dijual kepada pengepul. Itulah salah satu mata pencarian dari warga Desa Aluh-Aluh Kecil Muara di Kabupaten Banjar ini. Hanya saja berharap ada pengepulnya di sini sehingga tidak harus membawanya keluar daerah. Supaya lancar gawian menunjangnya. Supaya ada tahu gawiannya. Terus untuk pembelinya ada di sini juga ya Bang lah? Ya untuk pembelinya supaya ada di sini juga, jadi kada kesebalang lagi. Ini gawean masyarakat sini memang inilah Bang. Ini Bang, gawiannya di sini. Memang mencari akar tunjang ya. Iya, cari akar tunjang. Supaya lancar aja di sini gawian kayak ini nah. Saat berbincang dengan Banjar TV, pengurus BUMDes setempat Muhibah didampingi sekretaris desa berharap ada perhatian dari dinas terkait untuk membantu masyarakat dalam hal pemasaran bahan mentah ini. Untuk sekarang kami masih kekurangan atau masih belum ada untuk pemasarannya. Besar harapan kami dinas terkait bisa membantu untuk pemasarannya. Untuk sekarang pemasarannya masih di wilayah Barito Kuala di seberang di Tapunganen. Jadi aksesnya itu lumayan jauh. Jadi besar harapan kami bisa dikelola oleh BUMDes di desa kami sendiri. BUMDes sendiri berjanji bila sudah ada jalur pemasarannya, siap untuk membeli dari masyarakat. Dan ini kelak bisa menjadi produk andalan bagi BUMDes di Kabupaten Banjar. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, liputan tadi menghantarkan kita di penghujung kebersamaan kita di Lintas Banua Sepekan minggu ini, edisi 10 Desember 2023. Dan nantikan kebersamaan kita di Lintas Banua Sepekan edisi berikutnya hanya di Banjar TV. Akhirnya saya Lini Astalina beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan selamat berakhir pekan bersama keluarga dan orang terkasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.